واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن هديا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على محمدا كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الهادرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقنا إن كنتم إياه تعبدون. Jamaah salat gerhana matahari hybrid yang berbahagia, setiap orang di antara kita, terutama yang hadir dalam majelis ilmu ini, terutama jamaah yang bisa menghadiri bahkan mengikuti pelaksanaan salat gerhana berjamaah pada saat ini, yang mudah-mudahan selalu dalam ridho, selalu dalam kehendak Allah dan selalu ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil akhir. Sebelumnya kita sudah mengimani bahwa keberadaan alam semesta ini beserta segenap isinya, dari 7 lapis langit paling atas hingga 7 lapis bumi paling bawah, kita sudah mengimani bahwa semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu syarat kita masuk Islam. Baik berupa struktur skala makro alam semesta, mulai dari galaksi, gugusan bintang bintang hingga sistem keplanetan atau tata surya, yang banyak diantaranya membutuhkan jutaan tahun, membutuhkan ribuan tahun, membutuhkan ratusan juta tahun, bahkan membutuhkan hingga waktu miliaran tahun yang dibutuhkan oleh kita agar bisa tertangkap oleh teleskop-teleskop tercanggih yang ada pada saat ini. Banyak pula diantaranya yang berkas cahayanya membutuhkan beberapa alat canggih, yang mana alat canggih tersebut tidak dapat menopang, tidak dapat melihat, tidak dapat mengintai, bahkan tidak dapat melihat sedikit pun berkas cahaya yang ada di luar sana. Demikian pula struktur skala mikro yang melingkupi molekul, atom, proton, elektron hingga partikel-partikel ultraviolet lainnya, yang semuanya tak bisa kita saksikan meski telah mengerahkan mikroskop dengan pembesaran terkuat yang ditopang teknologi tercanggih pada saat ini. Namun dapat kita rasakan dan manfaatkan gejala keberadaannya, dapat kita rasakan, dapat kita lihat, dapat kita amati melalui beberapa penelitian yang ada di dunia ini. Walaupun tidak semuanya peneliti yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya itu benar. Dan setelah kita mengimani bahwa semua yang diciptakan oleh Allah, dari ujung lapis langit hingga ujung lapis bumi, semuanya adalah makhluk Allah dan tak satu pun yang lepas dari sunnatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaannya. Al-Khaliqu kulla syai', pencipta segala sesuatu, apapun dan siapapun, baik yang sudah kita ketahui hingga saat ini maupun yang belum kita ketahui, semuanya tidak lepas dari zat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam huzanah Islam telah lazim kita dengar tentang istilah atau qauliyah, tentang istilah ayat qauliyah dan ayat qauliyah. Yang pertama merujuk pada ayat-ayat berupa firman Allah
dalam wujud Al-Quran, sedangkan yang kedua secara umum yang mencakup alam semesta beserta isinya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim. Kami Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat, memperlihatkan kepada mereka ciri-ciri kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Peristiwa gerhana matahari yang sedang terjadi saat ini, yang sedang kita saksikan saat ini, sesungguhnya juga tak lebih sebagai tanda atau ayat, tak lebih dari ciri keagungan Allah, tak lebih dari tanda kekuasaan Allah, yang mana Allah Maha Kuasa, yang mana Allah Maha Akbar, yang mana Allah Maha Besar, menunjukkan segala kekuatannya, menunjukkan segala keesaannya, menunjukkan segala apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia mau. Sudah kita tahu bahwa apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan hanya dengan dua kalimat saja, yaitu kun dan fayakun. Yang mana kun dan fayakun sebetulnya itu terpecah atau tersusun dari satu kalimat, yaitu kana yakunu. Allah bisa menciptakan segala sesuatu dengan hanya mengucapkan kalimat itu saja. Beberapa gerhana matahari menjadi penanda peristiwa penting. Gerhana matahari cincin 27 Januari 632 Masehi bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW yang masih bayi. Sebagian orang mengira ada hubungannya antara kedua peristiwa itu, sampai Rasulullah SAW menjelaskan gerhana tidaklah berhubungan dengan hidup matinya seseorang. Dalam artian, jika kita melihat gerhana, jika kita menyaksikan gerhana, jika kita tahu pada saat ini ada gerhana, jangan pernah sekali-kali kita mengira bahwasannya gerhana adalah salah satu ciri bahwa akan ada hidup dan matinya seseorang yang Allah cintai atau yang Allah kehendaki. Nah, pada dasarnya gerhana matahari itu terjadi akibat fenomena alam sendiri. Itu hal wajar dan itu hal yang sangat lumrah sekali yang akan terjadi di alam dunia ini, yang akan terjadi di bumi kita ini. Gerhana matahari total 24 November 569 Masehi nampak di kota suci Mekah dan terjadi berdekatan dengan masa kelahiran Rasulullah SAW. Gerhana matahari total 9 Mei 1533 sebelum Masehi bertepatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tanah Palestina. Dan gerhana matahari cincin 30 Oktober 1207 sebelum Masehi bertepatan dengan puncak penaklukan tanah Palestina oleh pasukan pimpinan Nabi Yusya, yang mana menurut sebuah penelitian dikatakan bahwasannya gerhana matahari hybrid ini terjadi sekitar 1 abad sekali, yang mungkin pada saat ini baru terjadi kembali di tahun 2023. Jamaah salat gerhana matahari yang berbahagia, jika kita sering mendengar anjuran mengucapkan tasbih Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah, kita berdecak kagum, hati kita merasa tenang, hati kita merasa bahwasannya Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya Tuhan yang absolut, yang tidak bisa digantikan dengan Tuhan yang manapun, satu-satunya Tuhan yang mana terlingkup dalam kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Andai kata hati kita merasakan seperti itu, berarti hati kita sudah mampu menopang keimanan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita dianjurkan untuk seketika mengingat Allah dan menyucikan dari godaan keindahan yang selain dari Dia. Dalam artian kita diwajibkan atau kita disunahkan, kita dianjurkan untuk mengucapkan istighfar, kita dianjurkan untuk mengucapkan, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan untuk meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah larang. Kita dianjurkan untuk meninggalkan semua yang tidak Allah ridhoi pada saat terjadinya gerhana matahari ini. Walaupun seharusnya tidak hanya terjadi, tidak hanya kita lakukan ketika terjadi gerhana matahari saja, kita harus selalu melakukan hal itu walaupun tidak terjadi gerhana matahari. Tetapi harus kita ketahui bahwa terjadinya gerhana matahari ini adalah salah satu momentum untuk introspeksi diri kita sendiri, bahwa gerhana matahari yang terjadi pada saat ini adalah salah satu pengejut bahwa
kita akan mengalami hal yang sama pada saat kiamat nanti. Dalam surat Al-Hadid ayat 1 disebutkan, Subhanallahi ma fis samawati wal ardo wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sementara dalam surat Al-Isra ayat 44 dinyatakan, Yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahum innahu kana alimun ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun yang melainkan yang bertasbih dan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Jamaah sholat gerhana matahari yang berbahagia. Lalu apa konsekuensi bagi kita? Apa konsekuensi yang harus kita lakukan setelah kita mengimani, setelah kita menyucikan, dan setelah kita berintrospeksi diri betapa besar dan agungnya Allah, betapa besar dan agungnya kekuasaan Allah? Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tidak lain adalah mengaku bahwa dasarnya diri kita itu tidak ada apa-apanya, diri kita itu lemah, diri kita itu tidak ada bandingannya bagi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Allah mengucapkan kun fayakun, mati kalian, pasti mati satu kota. Betapa sayangnya Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak sedikit, kadang satu langkah, kadang 1 menit, kadang 1 jam sekali kita melakukan terus-menerus dosa, tetapi Allah tidak menurunkan azab kepada umat Nabi. Bisa kita lihat, bisa kita tafakuri, bisa kita amati beberapa kejadian umat-umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, yang mana umat Nabi sebelum Nabi kita yaitu Muhammad SAW, sekali saja mereka melakukan dosa, 2 kali, 3 kali baru diturunkan azab, sedangkan kita ratusan kali, ribuan kali melakukan dosa. Apa yang kita dapat? Tidak Allah balas di dunia ini. Tetapi di sisi lain itu adalah salah satu ciri bahwa Allah itu maha menyayangi. Allah itu mengutamakan umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Di situ bukan salah satu tanda kita harus bersyukur, bukan salah satu tanda juga kita harus bangga bahwa kita menjadi umat Nabi. Tetapi di situ harus menjadi introspeksi diri bahwasannya masa iya karunia Allah, kasihani Allah kita balas dengan kesia-siaan. Itulah salah satu hal yang harus kita renungi, salah satu hal yang harus tetap melekat pada diri kita. Walaupun tidak terjadi fenomena apa-apa, tidak terjadi ujian dari Allah, tidak terjadi peringatan dari Allah seperti gerhana matahari yang terjadi ini. Kita tahu gitu bahwasannya betapa kecilnya umat manusia. Jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern, galaksi Bima Sakti kita hanyalah 1 dari miliaran galaksi yang menyusun alam semesta ini. Tata surya kita hanyalah 1 dari miliaran sistem keplanetan dalam galaksi Bima Sakti kita. Bahwa planet bumi kita pun tidak ada apa-apanya dibandingkan misalnya planet Jupiter. Jika planet bumi saja hanya sedikit debu di jagat raya, apalah artinya dengan kita manusia? Lebih menohok lagi bahwa segala yang membentuk galaksi dan bintang-bintang hingga sebutir debu dan virus hanyalah bagian dari 4% materi yang sudah kita ketahui pada saat ini. 96% materi, 90% molekul dan makro dan mikro yang ada di alam semesta ini belum kita ketahui semuanya. Momen gerhana matahari juga menjadi wahana guna memperbanyak permohonan ampun, permohonan tobat, permohonan istighfar, permohonan menyucikan diri, yaitu membaca subhanallah, 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 yang mana kembali kepada Allah sebagai muasal dan muara segala keberadaan. Semoga fenomena gerhana matahari kali ini dapat meningkatkan kedekatan kita, dapat meningkatkan keimanan kita, dapat meningkatkan kesadaran kita betapa lemah
dan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ada artinya kita jika dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di dalam majelis ilmu ini selalu dalam keadaan iman Islam hingga yaumil qiyamah, hingga menemukan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan membaca doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.